Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Ami Ami Tofo. Tofo. Halo sesi semua dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua di sini Mahaguru Sukawati Prasna. Ami Tofo Mahaguru. Ami Tofo Secevina. Ya, sesi saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan Maret 2026, di mana Api Homa ini merupakan Api Homa pemberkahan 3 adinata dengan tema rejeki, kekayaan, dan keberuntungan Jambala Kuning, Wajrabumi Pertiwi, Futa Censen, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 jam 1 siang sampai selesai di Vihara Sukawati Prasna, di mana upacara Api Homa ini masih merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan Bodhisatwa Sukawati Prasna Kuning Amanat Buddha Amitabha. Pada saat upacara, kita semua dapat memakai pakaian berwarna kuning. Ya, untuk lebih jelas mungkin kita langsung saja ya berbincang-bincang dengan Mahaguru. Mahaguru, upacara Api Homa pemberkahan 3 adinata di bulan Maret ini dengan tema rejeki, kekayaan dan keberuntungan, Jambala Kuning, Wajah Bumi Pertiwi, dan Futa Chansan. Betul sekali. Ya, mungkin Mahaguru bisa menjelaskan kepada kita nih seperti yang sudah ada di meja ini terpampang, ada rupang adinata, 3 adinata, Ya. buah kebajikan, dan mungkin dengan barang donatur yang berikutnya. Donatur yang kedua ya. Donatur yang kedua. Baik, Silakan. terima kasih Secevina. Kepada semua sesung setia umat sedharma yang menyaksikan video penjelasan mengenai adinata dan juga tema bagi upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Maret tahun 2026. Semoga penjelasan kami nantinya akan bisa memberikan banyak pengetahuan bagi kita semua dan juga semakin memantapkan kita di dalam menjalani kehidupan kita dengan baik, khususnya untuk aspek-aspek duniawi kita yang sesuai dengan Buddha Dharma. Amitofo. Ya, Secevina, adinata Api Homa di tahun 2026 adalah 3 adinata, pemberkahan dari 3 adinata. Dan saat ini adalah adinatanya adalah Jambala Kuning, kemudian Wajra Bumi Pertiwi, dan Futa Changsen. Ya, pertama-tama kepada Jambala Kuning. Ya, Jambala Kuning kita tahu bahwa beliau adalah merupakan dewa rezeki, ya, dan kekayaan. Ya, beliau adalah merupakan manifestasi dari aspek duniawi, dewa ataupun Raja Langit bagian utara, yaitu Waisrawana. Dan juga Jambala Kuning merupakan juga manifestasi dari welas asih dari Avalokitesvara Bodhisattva untuk aspek kemakmuran. Nah, Jambala Kuning yang tertampak di dalam di hadapan kita ini, beliau duduk dengan sangat agung di atas Padmasana dengan posisi setengah wajra. Tangan kirinya memegang cerpelai ataupun tikus pusaka, dan tangan kanannya memegang benda pusaka, tapi juga ada juga yang memegang wadah ataupun mangkuk harta. Oh, Iya, jadi tubuhnya itu dihiasi oleh permata mutu manikam dan bermahkotakan 5 tiara gitu, ya, sebenarnya yang melambangkan juga Pancadayani Buddha. Jadi kalau Jambala Kuning pun juga memiliki tujuan juga untuk bisa mencapai kebudahan. Karena itu beliau juga sangat berpegang pada Buddha Dharma dan juga harapan untuk bisa mencapai kebudahan kelak. Nah, karena itu biasanya kalau misalkan kita sedang bersadana kepada Jambala Kuning, nah biasanya apa yang kita bisa visualisasikan untuk beliau, ya, selain jempol kakinya yang bengkak, ya, dan sakit kita visualisasikan sembuh, ya, tapi juga kita visualisasikan Pancadayani Buddha memancarkan 5 warna pemberkatan kepada Jambala Kuning, gitu, sehingga beliau bisa mencapai kebudahan, seperti itu. Jadi beliau memberikan pemberkahan untuk rezeki dan juga kekayaan.
Dan setelah itu juga beliau juga memberikan kelancaran di dalam aspek duniawi bagi insan gitu, seperti hal mungkin kemakmuran, kemudian juga kelancaran di dalam usaha maupun pekerjaan mereka gitu. Kemudian yang kedua adalah Wajra Bumi Pertiwi. Jadi Wajra Bumi Pertiwi ini sesungguhnya juga merupakan manifestasi dan perwujudan dari Ibu Pelindung, ya, atau kita sebut sebagai Ibu Pertiwi, ya. Dan Ibu Pertiwi ini juga dipercaya bahwa beliau merupakan saktinya dari Dewa Wisnu, Oh, gitu, ya. Jadi Fajar Bumi Pertiwi ini adalah merupakan pelindung bumi, ya. Karena itu beliau perwujudannya pun juga seperti Dharmapala, ya, kayak pelindung Dharma, ya. Kemudian berdiri dengan sangat agung, ya, di atas Padmasana dengan berdiri di bumi, ya, dan juga menginjak manusia. Artinya bahwa beliau adalah merupakan pelindung bumi yang menjaga kestabilan bumi dan juga pondasi-pondasi yang kuat bagi insan ataupun makhluk hidup agar mereka bisa memiliki kestabilan di dalam pondasi kehidupan mereka. oke. Gitu. Nah, Fajar Bumi Pertiwi ini tangan kirinya memegang matahari, ya, tangan kanannya memegang bulan. Beliau bermata 3, ya, dan tubuhnya dikelilingi oleh kobaran api, ya. Jadi beliau merupakan Dharmapala yang sangat kuat juga untuk perlindungan bagi bumi dan juga insan ataupun makhluk hidup. Oke. Baik, yang ketiga adinatanya adalah Fude Changsen. Nah, ini mungkin familiar sekali ya, Fude Changsen merupakan pemimpin Dewa Bumi. Jadi beliau adalah merupakan dewa yang menjadi pemimpin bagi seluruh Dewa Bumi, ya, yang bertugas di bumi gitu ya, untuk memberikan perlindungan bagi rumah, bagi keluarga, kemudian bagi tanah ataupun wilayah, daerah, ya, mungkin desa dan lain sebagainya. Ya, jadi Fude Changsen ini merupakan pejabat langit, ya, pejabat langit yang memberkahi kemakmuran dan juga keberuntungan secara operasional, gitu. Jadi Fude Changsen ini berasal dari dulu merupakan pejabat, ya, pejabat pajak, ya, pejabat pajak yang sangat adil, kemudian juga sangat baik, ya, memiliki sifat yang baik, kemudian juga menjalankan tugasnya dengan baik pula, ya, tidak menyusahkan rakyat, gitu ya. Jadi beliau ini sangat dihormati ataupun ya sangat disenangi oleh rakyat pada saat itu, gitu. Jadi beliau tuh dulu usianya juga sampai 102 baru meninggal, ya. Tapi karena pas beliau meninggal itu kan masyarakat ataupun rakyat yang dia ini kan, ya, yang dia bantu atau apa itu merasa kehilangan dan juga merasa kayak seperti kebaikan yang telah diberikan oleh Fude Changsen waktu masih bertugas itu mereka tidak merasakannya lagi. Dan akhirnya ya rakyat pun juga bersembayang kepada beliau Untuk gitu, mengenang. mengenang Fude Changsen. Dan ternyata di saat rakyat sembayang kepada beliau, nah rakyat pun juga mengalami yang namanya kemakmuran, gitu, kesejahteraan. Jadi akhirnya menumbuhkan kepercayaan yang sangat kuat bahwa Fude Changsen itu bisa memberkahi rezeki dan juga kemakmuran bagi mereka. Oke, sehingga sampai sekarang masih berlanjut terus, ya, Masih berlanjut sampai saat ini. Oke. Kemudian nanti ketika Pihoma nih ada pemberkahan dan untuk insan yang berjodoh ini bisa mengikuti Maha Guru untuk donatur satu untuk mendapatkan buah kebajikan ini berupa fisik. Secara spiritual mendapatkan buah kebajikan dari Bodhisattva Sukati Prasnapuni. Betul, fisik dan spiritual. Fisik dan spiritual. Kemudian ini apa nih Maha Guru kira-kira? Ini lucu sekali. Iya. Koin ini namanya simpul koin rezeki, kekayaan dan keberuntungan.
Simpul koin, rezeki, kekayaan, dan keberuntungan. Iya, jadi di saat hendak menyiapkan untuk upacara api homa untuk 3 adinata ini, benda yang dipilih itu adalah ini simpul koin rezeki, kekayaan, dan keberuntungan. Ya, jadi ini terdiri dari simpul yang tidak terputus ya. Oh ini ya. Iya, jadi istilahnya ini adalah simpul keabadian. Oke. Jadi simpul keabadian itu adalah seperti berkah yang terus-menerus, tidak mengalir, tidak berhenti gitu ya. Kayak rezeki itu tidak berhenti mengalirnya gitu ya. Jadi itu nggak bocor gitu. Stop ya, Maha Guru. Betul. Dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu terus-menerus gitu, tidak terputus ya. Dan kemudian di bagian bawahnya ini ada hulu atau botol labu. Botol labu. Ya, botol labu ini adalah bermanfaat untuk pelindungan dari energi negatif, juga untuk kemakmuran, panjang umur, kesehatan, penyembuhan, gitu. Jadi untuk menangkal energi-energi negatif juga, gitu. Jadi di labu ini bisa dibuka ya, ya. Oh ini ada tutupnya ya, Mas? Iya. Ya, jadi ini bisa dimasukin ya, hu, atau juga bisa dimasukin dengan abu api homa nanti nih, abu api homa ini, adinata ini. Nah itu abunya bisa dimasukkan di sini. Jadi bisa lebih sempurna lagi ya. Atau boleh 2 macam, Maha Guru, hu dan abunya? Bisa selama muat. Iya. Saya pikirnya wah makin banyak makin bagus nih. Iya, gitu ya. Jadi ini tutup labu ini melambangkan langit dan badannya ini melambangkan bumi. Oke. Ya. Terus di sini di bawahnya itu ada rangkaian koin. Ya, koin Cina kuno ya, Tiongkok kuno. Iya. Gitu ya. Nah, di sini tuh ada koin yang bagian tengah, kemudian juga ada yang bagian pinggir. Besar dan kecil. Iya. Ini jumlahnya yang pinggirnya ada 10. Ya, 10 buah ya. Nah, ini yang bagian tengah ini adalah koin yang melambangkan langit dan bumi. Ya, jadi lingkaran luas ini adalah langitnya. Ya. Kemudian yang bagian tengah ini kotak. Kotak itu melambangkan bumi. Oh iya benar, kotak. Gitu. Nah, di kelilingnya ini ada 10. Ya, biasanya di rangkainya ada 5 koin juga gitu kan. Ada 10 atau mungkin juga bisa lebih gitu disimpul dengan benang merah ini gitu ya. Nah, karena di 10 adalah melambangkan menyeluruh ya. Jadi utuh, sempurna. Ya, kesempurnaan. Dan juga sekaligus pemberkahan dari 10 penjuru. Ya, jadi 10 penjuru itu apa? 8 arah mata angin, ya kan? Apa mata angin ya? Barat, utara, timur, selatan, kemudian ada barat daya, timur laut, tenggara, ya. Barat daya, ya kan? Itu 8 penjuru ditambah sama atas langit dan bawah bumi. Lengkap. Iya, jadi 10 penjuru lengkap sekali ya Sesung Setse. Dan di bawahnya ada rumbai. Dan rumbai ini adalah bermakna itu rezeki yang turun terus. Ya, turun terus gitu. Dan juga ya menangkal sesuatu hal yang negatif kalau misalkan ini kayak goyang atau terkena angin atau kena IC, ini dia bisa menetralisir energi negatifnya. Dikibas gitu ya, Mas. Ya, yang lebih penting adalah energinya turun terus menerus seperti itu. Kemudian untuk peletakannya nih Maha Guru, atau bisa dipakai atau khusus ditaruh aja atau gimana Maha Guru? Iya, ini peletakannya bisa di pintu masuk, ya pintu masuk utama kita. Ya, terus bisa di dekat kasir, bisa di mobil juga. Kita gantung. Bisa di mobil suka bikin gantung, gitu. Nah, terus juga bisa diletakkan di sektor kekayaan. Kalau kita lihat Feng Shui, sektor kekayaan kita itu ada di mana, gitu. Ataupun juga kita bisa meletakkan di sudut kekayaan di rumah kita. Oh, sudut kekayaan. Jadi ya secara keseluruhan dari benda benda keberuntungan ini ya adalah
untuk menarik rezeki dan kekayaan, kemudian untuk pelindungan dari energi negatif, dan kemudian juga untuk memberikan keberuntungan pada usaha ataupun bisnis, ya. Kemudian juga untuk bisa menstabilkan energi finansial rumah kita maupun toko kita atau tempat usaha kita. Oke, oke. Sangat baik sekali ya Maha Guru. Ini memiliki artinya nih simbolnya. Iya. Oke. Bagus sekali ya dia. Iya, Sekali. saya juga baru tahu ini mengenai 10 arah 10. Oh, 10 penjuru. 10 penjuru ini. Mm-mm. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai pelita khusus ya Maha Guru. Iya, Ya, ada pelita di khusus bulan sebelumnya pemasangan. juga sudah ada penjelasan atau ada pelita khusus. Nah, jadi pemilihan pelita khusus Maha Guru itu kan nggak harus tiga-tiganya ya, misalnya untuk 3 adinata. Boleh tiga-tiganya. Boleh tiga-tiganya. Ya, tergantung niat hati dan juga kita maunya mau apa, yang kita mau pasang pelitanya. Oke. Adinatanya siapa. Oke. Jadi itu pun juga tidak mewakili satu diskriminasi ya. Artinya kita, saya suka sama Jambala Kuning aja, saya nggak suka sama Putri Chengsen ataupun Fajar Bumi Pertiwi. Tapi kan itu kan niatnya sudah negatif ya. Ya. Jadi jangan niat yang seperti itu, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pasang salah satu Jambala Kuning, ya mungkin saya mungkin lagi ada ininya untuk satu pelita saja, misalkan gitu ya. Mungkin apa ya, kemampuan saya, misalkan saya cuma bisa pasang satu aja dulu gitu kan, atau mungkin saat ini keluarga saya yang ini yang lebih membutuhkan gitu. Nah itu boleh kita pasang. Jadi itu kita ini kan dengan niat yang positif. Bukan berarti ini ya Maha Guru misalnya pilih Jambala Kuning, nanti saya nggak diberkati oleh Wajah Bumi Pertiwi atau Putri Chengsen gitu pemikirannya. Jadi Oh enggak, ini bukan masalah pemberkatan gimana. Jadi ini kan pelita itu adalah merupakan penerangan, ya penerangan bagi jalan hidup kita yang hendak kita mau diberkati oleh adinata tersebut, gitu. Jadi ya tidak ada keterhubungan dengan manfaat dari upacara api homa ya. balik lagi ke kitanya ya Maha Guru, maunya Iya. yang mana pilihnya. Balik lagi ke niat kita dan juga ketulusan hati kita. Oke. Kemudian mungkin ada satu pertanyaan nih Maha Guru terkait dengan adinata. Iya. Untuk tahun 2026 ini pemberkahan 3 adinata. Jadi ada yang bertanya pada saya. Pada upacara kan ada visualisasi Maha Guru, visualisasi meditasi. Iya betul. Nah, Lebih simpel ya, nggak lewat bijaksana tapi langsung muncul. Betul, tapi ada aja kendalanya gitu Maha Guru. Jadi pertanyaan adalah ketika satu adinata kadang fokus untuk memfokuskan diri pada perwujudan beliau, Dharma Yuda yang dipegang gitu kan pada adinata tersebut. Nah jadi pertanyaan ini adalah 3 adinata sekaligus, saya pusing katanya. Jadi ketika memvisualisasikan itu muncul satu aja udah rumit gitu kan. Oke. Dimana memunculkan 3. Nah yang kendalanya adalah ketika memunculkan satu dan stuck misalnya nggak bisa berlanjut. Jadi orang insan itu langsung kayak down Maha Guru. Dia langsung kayak aduh saya nggak bisa nih. Gimana mau melanjutkan visualisasi adinata yang berikutnya. Jadi kayak menjadi pemikiran, jadi beban pikiran. Betul Maha Guru, itu gimana Maha Guru? Apakah pemikiran yang seperti ini kalau nggak bisa melanjutkan berarti udahan dong, saya nggak mendapatkan apa-apa gitu. Mungkin Maha Guru berkenan menjelaskan seperti itu. Iya. Baik, sebenarnya yang membuat hasilnya menjadi tidak sempurna gitu, itu sebenarnya ya dari pemikiran kita sendiri ya. Ya gitu. Jadi pikiran kita yang negatif itu, ya misalnya keraguan kita, terus juga merasa kita tidak mampu. Merasa kita nggak bisa visualisasi dengan perwujudan sempurna, saya pasti nggak dapetin
manfaat ataupun nggak bisa menghasilkan keberhasilan lah gitu ya. Nah, tadi sebenarnya itu tergantung dari pikiran kita gitu, keberhasilan itu, ya kan. Jadi kalau misalkan di saat kita bervisualisasi, ya, kalau misalkan kita bisa membayangkan, mengikuti panduan yang diberikan dalam visualisasi itu, step by stepnya sampai bisa mewujudkan dengan sempurna, itu sangat bagus, ya kan. Tapi kalau misalkan nggak bisa pun juga, ya itu bisa dimaklumi gitu ya, karena semua orang itu tidak sama gitu ya dalam berimajinasi ataupun bervisualisasi gitu ya. Jadi saat kalau misalkan dia bisa visualisasinya, misalkan jambala kuning misalkan lagi dipandu ya, tapi nggak bisa ngikutin sampai itu ya, cuman bisa melihat mungkin cahayanya aja gitu ya, cuman cahayanya aja, walaupun panduannya itu udah panjang sampai kemana, tapi itu cahaya aja gitu kan. Cahaya aja yang saya bisa gitu kan. Nah, itu tidak masalah ya kan. Yang penting adalah walaupun yang sedang dibayangkan itu adalah cahaya, cahaya saja yang muncul ya, tapi pikiran kita memikirkan jambala kuning ya kan. Kemudian batin kita menyebutkan dalam hati kita jambala kuning gitu. Itu pun juga sudah bisa untuk menyempurnakan gitu ya visualisasi kita, dan juga bisa menyempurnakan keberhasilan yang bakalan kita dapatkan di dalam sadana kita gitu. Jadi ya jangan pesimis dulu gitu kan. Karena visualisasi itu kan adalah sesuatu hal latihan yang harus kita rajin latih ya kan. Nah, juga tidak berarti menentukan harus sempurna, sudah bisa mewujudkan semuanya ya baru berhasil, ya enggak juga gitu ya. Langit itu kan tidak akan seperti itu, melihat juga bagaimana effort kamu, ketulusan kamu, kemudian niat kamu, keyakinan kamu, ya kan. Itu yang langit lihat gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan pesimis ya, walaupun hanya siluet misalkan, cuman bisa tahu si jambala cuman siluetnya doang gitu ya, tapi dia pakai apa, pegang apa, ini semuanya nggak bisa ngelihat gitu kan, itu nggak apa-apa. Ya udah, saya sampai di situ bisanya. Ya jangan jadi beban gitu kan. Tapi pikirkan jambala kuning, ya kan. Ini jambala kuning. Dalam hati sebut jambala kuning. Itu juga udah bisa nyempurnain. Oke, gitu ya. Suci tetap semangat ya. Iya, semangat tidak ya. Tidak sekaku itu ya, Ma Guru ya. Tidak. Langit pun juga walaupun ada hukum langit dan juga ada hukum sebab akibat, tapi juga untuk hal-hal yang seperti ini itu pun fleksibel, mereka bisa melihat kondisi insan gitu. Oke. Ya, mungkin nanti Suci yang ingin menyambung jodoh dan ikut berpartisipasi dapat daftar untuk pengambilan paket donatur ya. Nah, kemudian saya akan membacakan manfaat dari upacara api homa ini. Yang pertama adalah menarik rezeki dan kekayaan, mendatangkan keberuntungan, perlindungan dari energi negatif, membawa keberuntungan usaha dan bisnis, menstabilkan energi finansial rumah atau toko, hubungan harmonis dan panjang umur, melancarkan peluang dan kesempatan baik, memberkahi kemakmuran dan keberhasilan yang menyeluruh. Nah, keberhasilan menyeluruh mungkin tadi 10 koin itu ya, Ma Guru, kesempurnaan ya. Keberhasilan menyeluruh. Nah, jadi untuk pendaftaran dan partisipasi Suci dapat menghubungi Sece Yang Manin. Terdapat donatur utama api homa 3 adinata. Yang kedua adalah donatur simpul koin rejeki, kekayaan dan keberuntungan pemberkahan 3 adinata, donatur pelita khusus 3 adinata, dan yang terakhir adalah donatur sukarela. Ya, baik. Ini pun juga merupakan gabungan dari 3 adinata ini. Gabungan mereka ini adalah pemberkahan secara kesejahteraan. Iya, jadi kesejahteraan ini istilahnya tuh gabungan ini tuh sangat terkait satu dengan yang lain gitu ya. Jadi jambala kuning itu kan memberkahi rezeki kekayaan, ya kan. Beliau mungkin memberikan kita berkah rezeki dan kekayaan. Tapi kalau misalkan kita nggak punya pondasi yang kuat, ya kan, tanah yang kuat gitu, yang ada pelindungnya gitu kan. Nah, kita kalau nggak punya pondasi, tanpa ada wajah bumi pertiwi, mungkin ya rezeki ataupun kekayaan itu ya akan bisa mudah bocor gitu kan, akan bisa mudah
hilang gitu dan sebagainya ya. Jadi ada pondasi juga dari Fajar Bumi Pertiwi. Kemudian ada Futu Chengsen yang apa namanya memberikan perkembangan dan juga kelancaran bagi rezeki kita. Oh, Tuh. oke. Jadi ada sumber rezeki Jambala Kuning, ya kan? Ada pondasi ya pelindung rezeki itu, ya. Kemudian ada yang meningkatkan ataupun memberikan yang kelancaran rezeki, diberikan kelancaran dan perkembangan. Wah, itu satu kesatuan saling Satu terkait kesatuan ya Maha Guru. Baru langsung ting sempurna terwujud. Iya, betul Sempurna. sekali. Oke, berarti bukan 1-2 saja ya, sesuatu lengkap. Iya. Ya berarti kalau misalkan kalau bayi ini berarti ya pasang pelita pun juga harus lengkap ya. Karena Biar kan saling terkait ya. iya Ya, betul, begitu. kalau bisa ya. Jadi kayak langsung apa ya, oke lah langsung final ya Maha Guru ya. Iya. Jadi ya kalau bisa dilengkapi gitu tentunya. Iya, satu kesatuan yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Biar sebenarnya. maksimal ya Maha Guru hasilnya. Betul. Oke. Mungkin itu saja sampai di sini penjelasan Api Homa di bulan Maret ini. Semoga penjelasan yang diberikan oleh Maha Guru untuk kita semua dapat bermanfaat untuk kita semua juga. Terima kasih. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Amitofo.